sekarang adalah saat yang paling tepat buat lo yang pengen beli PS5 tapi masih nahan-nahan gitu. Kenapa? Karena harganya sudah semakin realistis. Jadi seperti yang kalian tahu, kan PS5 Slim baru aja rilis nih. Nah, ini memberikan efek yang luar biasa terhadap penjualan harga PS5 yang versi sebelumnya. Beberapa menit ke depan kita akan ngebahas apa aja sih perbedaan PS5 Slim dan PS5 versi sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang harga yang semakin realistis, oke? Jadi di Indonesia itu sekarang ada dua kategori PS5 berdasarkan garansinya, yaitu REK Indo dan REK Jepang. Keduanya tidak ada perbedaan sama sekali dari segi mesinnya. Yang membedakan hanyalah kalau REK Indo itu digaransi resmi Sony selama 1-2 tahun, tergantung toko. Sedangkan PS5 REK Jepang hanya garansi toko selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Sekali lagi tergantung tokonya ya. Untuk harga REK Indo itu lebih mahal karena digaransi resmi. Jadi kalau misalnya PS lu rusak, PS5-nya rusak, itu langsung diganti yang baru atau diperbaiki dengan tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi gue punya teman guys, dia beli PS5 di Summarecon Bekasi, harganya sekitar 11 juta 3 bulan yang lalu. Nah, nggak lama PS-nya mati total. Terus dibawa ke tokonya, terus diganti yang baru gitu. 3 bulan yang lalu gue juga beli PS5 ini yang REK Jepang. Harganya 7,5 juta, dapat satu controller DualSense. Perbedaannya hanya cuma harga. Mungkin kalau teman gue itu nyarinya di marketplace, dia mungkin itu harganya sekitar 9,5 juta. Tapi mungkin ya dia ngerasa lebih aman dan ngerasa lebih nyaman juga ketika beli langsung. Gue bisa ngerti. Bahkan ya, sekarang untuk PS5 REK Jepang bukan lagi 7,5 juta, tapi kisaran 7 sampai 7,2 juta. Dan by the way, gue sendiri udah 3 bulan make yang REK Jepang ini dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Gue tuh nanya dulu gitu ke sellernya, lah kalau misalnya udah 3 bulan terus tiba-tiba rusak gimana? Terus dia bilang kayak gini, oh ya udah nggak apa-apa, tetap dibawa ke toko. Nanti kalau misalnya ada parts yang perlu diganti ya mas tinggal bayar aja partsnya, mungkin bayar jasa servisnya. Nah, jadi untuk kalian yang pengen beli PS5 REK Jepang, ini adalah saatnya. Dan gue udah tulis linknya di deskripsi. Dan sekarang kita akan membahas PS5 Slim. Jadi PS5 Slim itu udah pasti bentuk fisiknya lebih kecil dari PS5 yang sebelumnya ya kan. Nah, panjangnya itu cuma 36 cm, lebar 21 cm, tebelnya 9 cm, dan beratnya tuh gila, lo pasti nggak percaya, cuma 3,2 kilo. Sedangkan yang digital editionnya nih itu lebih ringan lagi, cuma 2,6 kg. Dan bukan hanya itu, ternyata PS5 Slim yang disc version itu laci disknya bisa dicopot loh. Jadi menarik banget ya desainnya. Jadi meskipun beli yang disc version, tapi kita jadi ngerasa kayak, karena bisa dicopot, jadi ngerasa kayak beli yang digital versionnya gitu. Nah, terus ada yang nanya gitu, Bang, ini sebenarnya gimmick atau bukan? Nah, kalau menurut gue sih ya gimmick juga ya, tapi tetap harus kita acungin jempol sih, karena itu merupakan satu inovasi yang luar biasa dari PS5 Slim. Nah, kalau PS5 yang sebelumnya itu panjangnya dia cuma 39 cm nih yang ini. Lebarnya 26 cm dan tebelnya itu sekitar 10 cm. Dan beratnya jauh sama yang PS5 Slim. Beratnya ini 4,5 kilo. Kalau yang digital versionnya 3,9 kilo. Jadi cukup terasa ya perbedaan beratnya dari PS5 yang versi biasa sama PS5 yang edisi Slim. Jadi hampir 1,5 kilo bedanya tuh. Dan kayaknya sih untuk yang Slim ini dibawa traveling atau dibawa jalan-jalan tuh enak banget, karena dibawanya lebih gampang itu kalau dimasukin ke tas. Nah, and then lalu bukan hanya itu loh. Untuk storage yang tersedia di PS5 Slim kapasitasnya tuh 1 tera truly. Sedangkan di PS5 sebelumnya kan kena prank ya kita, ngiranya 1 tera padahal cuma 825 GB. Ada kenaikan yang cukup signifikan dari PS5 Slim, meskipun ya semua PS5 itu storage-nya bisa di-upgrade mulai dari 500 GB sampai 8 TB. Jadi gue rasa faktor ini tidak terlalu signifikan bagi lo yang udah terlanjur punya PS5 versi sebelumnya atau yang emang pengen beli PS5 versi yang sebelumnya. Lalu keunggulan yang dimiliki oleh PS5 Slim selanjutnya nih, dia mendukung fitur ray tracing acceleration. Jadi istilahnya tuh ray tracing yang sedikit lebih advance dari PS5 yang sebelumnya. Jadi singkat cerita, ray tracing ini sendiri ialah merupakan teknik rendering 3 dimensi untuk memvisualisasikan cahaya dan efek sinematik secara real time di sebuah game. Jadi otomatis dengan teknik tersebut, kualitas gambar yang tersedia lebih enak dipandang mata. Jadi teknologi ini memungkinkan tampilan game
ya guys ya, tampilan game seperti pantulan cahaya matahari nih misalnya di bodi mobil, jadi kelihatan mengkilap gitu. Jadi di sebuah game ada cahaya matahari kena ke mobil terus mengkilap, jadi lebih realistis. Itu yang meskipun semua PS5 udah mendukung semua fitur ray tracing ya, tapi katanya PS5 Slim ray tracingnya lebih advance. Feeling gue aja nih, perbedaannya sih cuma slightly ya, perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi who knows, tergantung lo juga guys, tergantung monitor atau TV lo pakai yang apa, itu juga sangat berpengaruh. Jadi terdapat pula peningkatan daya komputasi GPU sebesar 0,02 teraflops. Jadi dari 10,28 jadi 10,3 teraflops. Katanya sih ya, katanya daya komputasi yang lebih tinggi ini menawarkan performa konsol yang lebih baik. Interesting. Gue tapi agak kritis, apa iya hanya nambah 0,02 teraflops bisa berpengaruh signifikan? Menurut lo gimana guys? Kalau gue, I don't know for sure. Lalu soal konektivitas, pada PS5 Slim dibekali 2 colokan USB-C. Jika di PS5 versi sebelumnya hanya disediakan 1 colokan USB Type-C ya. Banyak yang bilang USB Type-C menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi gitu, jadi lebih cepat dibandingkan USB-A. Jadi kalau di PS5 yang sebelumnya USB-A-nya tuh juga ada 1, 2, ada 3. Nah tapi USB Type-C-nya cuma 1, kalau di PS5 Slim ada 2. Nah soal harga, PS5 Slim this version di Indonesia sekitar dibanderolnya 9-10 juta. Sedangkan yang digital harganya di bawah 1,5 juta lah, kira-kira di bawah 1 juta atau 1,5 juta. Jadi kalau kamu belum punya, bisa pertimbangan untuk ambil yang versi Slim guys. Kalau misalnya ini nih bukan jadi soal ya, why not? Lebih keren aja gitu, ada kelebihannya dan lebih kecil. Tapi kalau yang cukup sayang gitu sama budget, ya bisa pertimbangin untuk beli PS5 yang rack Jepang kayak gini. Karena alasan harga yang realistis dengan memperhitungkan juga resiko tentunya. Gitu dari gue. Oke, sekarang waktunya gue simpulin supaya lo bisa dapetin gambaran dan gak sia-sia udah nonton sampai menit segini. Jadi kalau gue sih tetap ambil yang rack Jepang guys. Kenapa? Karena satu harganya lebih murah sekitar 2 jutaan kalau yang rack Jepang ya. Lalu kalau emang ada dananya tuh ya, jadi kayak kan ada spare 2 juta tuh. Gue pribadi pakai untuk upgrade SSD PS5 supaya storage-nya jauh lebih besar dan lebih cepat. Karena game PS5 itu kapasitasnya cukup besar guys. Nih sebagai contoh aja ya, kayak Spider-Man 2 itu baru diinstal aja 100 GB, sometimes tambah lagi tuh jadi 50 GB, jadi 150 GB. Belum game-game yang lain gitu. Jadi upgrade storage adalah pilihan yang cukup smart. Menurut lo gimana guys? Kira-kira sikapnya nih yang rack Jepang, pengen yang versi biasa atau yang Slim? Kalau yang versi biasa rack Jepang atau rack Indo? Silahkan tulis di kolom komentar. Ditunggu.